Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neovim dan Lua. Di video sebelumnya kita sudah menginstal beberapa kebutuhan dasar untuk Neovim. Nah, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan mencoba untuk membuka Neovim. Ketikkan npm di terminal. Nah, nanti akan muncul secara default seperti ini. Nah, untuk keluar dari Neovim, teman-teman ketikkan *2 key. Nah, dia akan keluar dari halaman Neovimnya. Nah, Neovim akan membaca konfigurasi pada direktori tertentu. Untuk Linux, dia akan mencari direktori .config kemudian nvim. Kemudian untuk Windows, dia akan mencari di config ini ya, aplikasi data. Teman-teman, kalau misalkan Windows masuk ke ini app data, kemudian lokal npm. Ini kalau misalkan kita lihat, nah dia berada di sini ya. Nah, dia berada di user, kemudian app data, lokal npm ini untuk Windows. Nah, dia ketika dijalankan akan membaca di dalam folder npm ini ada file init ataupun tidak. Nah, file init ini seperti indeks HTML ya atau indeks PHP. Jadi dia sebagai entry filenya. Dia akan membaca file tersebut untuk pertama kali dijalankan. Nah, kalau misalkan di Linux atau di WSL, dia akan mencari folder .config. Saya akan membuat dulu .config .config. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke folder .config. Nah, di dalamnya saya akan membuat direktori nvim. Nah, ini saya akan masuk ke direktori nvim-nya. Nah, dalam nvim saya akan membuat file baru namanya init. Saya akan buat init.lua. Nah, di sini ya. Nah, ketika nvim dijalankan, dia akan membaca file ini. Nah, dia ada file di home, kemudian nama user, kemudian config, npm, dan init.lua. Nah, init.lua kita bisa buka misalkan nvim, kemudian init.lua, kita buka menggunakan neovim seperti ini. Saya akan coba buat sebuah printout, misalkan hello world. Nah, sebelumnya kita menjalankan hello world ini di dalam sebuah runtime untuk Lua ya. Sedangkan untuk neovim kita tidak perlu menginstal Lua kembali karena secara default dia sudah include ketika kita melakukan install neovim. Jadi kita tidak perlu menginstal Lua lagi. Jadi sebuah environment ya. Nah, jadi kita langsung tinggal jalankan saja. Lihat di bawah, dia sudah bisa membacanya ya. Di sini hello world muncul. Hello world kita simpan di file init.lua tadi ya. Nah, tadi kita simpan di file init.lua. Nah, ini adalah entry point atau file yang dituju pertama kali oleh neovim. Dia akan menuju ke file ini. Nah, dari file ini kita bisa arahkan kemanapun yang kita kehendaki ya. Biasanya kita taruh di folder Lua di dalamnya ya. Saya akan membuat direktori Lua seperti ini. Jadi dalam folder npm kita memiliki file init.lua dan juga folder Lua. Nah, folder Lua ini folder default. Ketika kita nanti memasuki init dan kita memanggil beberapa folder di dalam Lua, maka Lua ini tidak perlu kita definisikan. Nah, untuk lebih mudah saya akan membukanya menggunakan Visual Studio Code. Atau teman-teman yang menggunakan Code Insider juga bisa ya.
Saya akan gunakan code insiders. Nah, tinggal seperti ini. Kalau misalkan Visual Studio Code, ketikan code spasi dot dan enter. Ini secara default hampir sama. Ini langsung terbuka ya. Ini init yang tadi kita buat ada di sini, dan ini ada init.lua. Ya. Kita buat folder lagi di sini. Saya akan menambahkan config. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi folder baru di sini, core. Nah, kemudian di dalam Lua saya akan tambahkan lagi folder baru namanya plugin. Oke, kemudian saya akan tambahkan lagi untuk user. Jadi kita buat 4 folder di dalam Lua. Nah, saya akan tambahkan lagi init di dalam core sini. Init sebuah file init.lua. Seperti ini ya. Nah, saya akan pindahkan printnya ke sini. Nah, hello dari Lua core init.lua. Misalkan ini ya message-nya. Kita akan save. Kemudian di dalam initnya kita akan hapus dan kita akan panggil sini ya. Nah, untuk memanggil config lainnya kita sudah pelajari terkait dengan modul. Nah, kita bisa menggunakan require, kemudian kita arahkan. Nah, ketika kita mengarahkan config-nya, karena kita menaruh di dalam Lua, ini tidak perlu kita panggil lagi ya Lua-nya. Jadi kita bisa langsung core misalkan ya, kemudian option. Kalau misalkan ada option, karena kita akan menuju ke init, nah kita tidak perlu mendefinisikan lagi initnya, kita tinggal core aja seperti ini, maka dia akan langsung menuju ke init.lua. Jadi init itu tidak perlu definisikan ketika kita membuatnya. Kalau selainnya nama lain kita harus menyebutkannya. Nah, ini mirip dengan index.html atau index.php juga sama ya. Nah, kita sudah mengarahkan ke core. Lua-nya tidak perlu kita sebutkan. Karena dia Lua ini tuh satu direktori ya sebenarnya. Nah, ketika pertama kali diakses, dia memasuki init.lua. Kemudian dia akan mencari ada gak folder atau file di dalam Lua ketika diakses. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Saya akan clear, kemudian saya jalankan npm. Lihat di bawah, hello dari Lua core init.lua. Jadi kita sudah berhasil mengaksesnya ke sini, ke dalam core ya. Oke, saya juga akan menambahkan dalam user sebuah option di sini. .lua. Nah, option ini kita akan gunakan untuk membuat config default untuk Neofim kita. Nah, config default ini teman-teman bisa lihat di dokumentasi resminya, tapi kalau kita baca di sana terlalu panjang, saya akan sederhanakan langsung ke sini ya. Nah, option ini adalah sebuah API yang disediakan oleh Neofim untuk kita config sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya buat dulu di sini sebuah hello world. Print aja. Ini supaya kita tahu from option. Misalkan ini from option. Nah, di dalam core ini saya akan require lagi. Nah, saya akan require, saya akan masuk ke user, kemudian option. Ini ya. Nah, sekarang kita buka lagi terminalnya. Nah, kita akan titik 2 key untuk keluar. Saya akan clear. Kita buka lagi npm. Lihat. Hello world from option. Ini sudah muncul. Berarti config kita yang option ini sudah jalan. Nah, dalam option saya akan coba buat beberapa config. Nah, kita akan terapkan teknik
yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu terkait dengan table. Saya akan buat sebuah lokal variabel namanya options. Nah, ini adalah sebuah table. Table ini simbol kurung kurawal seperti ini ya. Kemudian dari option ini saya akan translate ke dalam API-nya Neofim. Kita akan gunakan for. Nah, kita akan gunakan pair yang ini ya. Saya akan gunakan k, kemudian ini saya akan gunakan v. Ini v aja, v kecil. Kemudian dalam pairnya saya akan masukkan optionnya ke sini. Nah, kita akan translate ke dalam API config-nya ya. Kita gunakan vim, kemudian option, opt ini option. Kemudian kita akan masukkan k sini dan v-nya. Nah, seperti ini. Vim ini kelihatan error karena kita definisikan tidak terregistrasi sebagai global variable. Jadi ini seperti error padahal ini tidak error. Nah, pertama saya akan buat namanya backspace. Nah, backspace ini kita akan gunakan supaya jangan dihentikan backspace ketika insert ya. Nah, kita akan ambil di sini vim, kemudian option, kemudian backspace. Nah, kita akan tambahkan gunakan plus. Saya akan gunakan table, kemudian saya akan isi di sini no top seperti ini ya. Nah, kita akan pisahkan dengan koma seperti ini. Nah, kita akan kasih sebuah remark di sini. Jangan hentikan backspace saat insert. Nah, ini fungsinya untuk itu. Ini tidak terlalu kelihatan ya. Kita akan buat lagi yang selanjutnya, yaitu untuk clipboard. Nah, kita buat untuk clipboard. Kemudian cmd hide ini kita akan tambahkan untuk hide dari cmd-nya atau command-nya. cmd hide ini yang ini ya, yang ada muncul hello world ini cmd hide. Ini bisa kita tentukan. Saya akan hilangkan kalau misalkan teman-teman mau ada satu, berarti satu seperti yang defaultnya. Kalau 0 berarti tidak kelihatan. Nah, kita coba dulu ya. Ini sudah kita buat. Kita ketik 2 key dulu, kita clear. Kita buka. Oh, di sini ada error. Kita lihat dulu errornya dari mana. Ini 0, oh, ini ada koma. Vim option oh, ini kurang T ya. Vim option ini kurang optionnya. Oke, kita coba lagi. Kita akan clear nvim. Tuh, lihat. Di sini tidak muncul ya terminalnya. Tapi kalau misalkan kita titik 2, maka dia baru bisa muncul command mode-nya atau slash. Kita coba untuk tutup terminal mode-nya atau command mode-nya. Oke, itu untuk hide cmd-nya. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk complement. Oh, complete option ya. Kita tambahkan. Nih, complete option. Kemudian kita akan copy indent. Jadi ketika nanti kita membuat indent, ini
indenya kita buat true indentasinya. Oke, kemudian kursor lainnya juga kita akan munculkan. Kursor lain itu yang ini ya. Nah, ini kursor lain nih. Jadi ketika kita pilih ini ada garis, ini kursor lainnya. Kemudian kita akan tambahkan expand tab. Oke. Ini saya buat langsung beberapa ya. Ya, lebih cepat seperti ini. Jadi kita akan pengkodean menggunakan UTF ini ya. Kemudian file karakternya kita gunakan spasi. Ini yang tadinya ada simbol seperti ini tidak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih ya, nanti akan kita hilangkan yang seperti unlimited ini ya. Oke. Kemudian saya juga akan membuat GUI kursor. Kalau GUI kursor ini, nah ini panjang. Ini untuk, nah teman-teman kan kalau misalkan buat di sini kan ini ya, nggak ngedip nih. Saya ingin dia jadi ngedip. Kita coba dulu ya. Nvim. Nah, sekarang lihat dia berkedip dan tadi ya yang simbol tadi hilang. Saya ingin itu menghilang. Nah, kemudian saya akan tambahkan legit draw dan juga mouse. Ini ya. Akan tambahkan legit draw ini supaya dia nge-refresh ya tampilannya. Kemudian mouse kita akan mendukung penggunaan mouse karena sewaktu-waktu kita ingin mouse kita berfungsi ketika kita ngoding. Kemudian number saya akan buat dia jadi true. Jadi ketika kita membuat kode ada penomoran ya. Penomoran itu yang ini yang kayak seperti ini. Ini kita ingin muncul. Kemudian pertahankan struktur indentasi. Jadi ketika nanti kita membuat indent dia akan mengikuti strukturnya. Ada buka, ada tutup gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi. Ini frame height-nya tinggi menu pop up, kemudian relatif number-nya. Jadi relatif number ini tersusun. Jadi nolnya itu satunya di tengah, ke atas dan ke bawah. Itu relatif number. Jadi bukan nyusun satu dari atas ke bawah terus sampai besar, enggak. Dia akan saling berbalik. Ini supaya kelihatan relatif number-nya kita coba ya. Kita titik 2 key, kemudian npm. Nah, kita tekan titik 2 misalkan coba dot lua. Kita akan ngisi. Nah, ini lihat. Kemudian misalkan kita taruh tuh. Ini relatif number tuh seperti ini. Kalau kita geser tuh, dia ngurutnya beda ya. Tuh, ini penomoran. Ini tuh, dia penomoran dan juga relatif numbernya jadi tidak ngurut satu dari atas ke bawah. Tapi dia beda. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa lompat-lompat dari baris ke berapa lebih mudah karena sudah terlihat ke atas berapa, misalkan J2. Nih, contohnya misalkan gini. J2. Nah, bawah kan. K2. Nah, gitu. Jadi kita bisa tuh ke bawah, ke atas. Kita bisa pindah dengan cepat. Supaya kita bisa tahu kita mau pindah ke line berapa. Oke, kita teruskan lagi. Show tab lainnya, tabnya kita gunakan 2. Kemudian kita juga butuhkan beberapa config nih. Misalkan saya scroll up, kemudian semikolonnya kita yes, smart case-nya split below,
Ini ya keterangannya di sebelah kanan semua. Saya terlalu lama kalau jelasin satu-satu. Jadi teman-teman bisa baca dan pelajari. Ini saya akan tambahkan lagi. Nah, ini kebutuhan config yang saya sering gunakan ya, kebutuhan umum. Teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk kebutuhan teman-teman. Nah, kira-kira ini. Nah, di sebelah kanan saya sengaja tambahkan keterangan supaya teman-teman bisa mempelajari apa fungsi dari setiap option yang kita buat. Nah, kalau saya jabarkan satu-satu ini terlalu lama. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nanti untuk file latihannya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini udah semua. Nah, kita akan buka lagi coba di sini. Saya akan escape titik 2 key dan saya tidak akan menyimpannya. Nah, kita tanda seru ya. Clear, saya akan buka lagi npm. Nah, ini seperti biasa tidak terlalu kelihatan ya. Nah, saya akan coba buat kemudian saya buat index.html. Nah, seperti ini. Saya akan coba buat sebuah doc tipe HTML misalkan ya. Saya akan buat tag HTML. Nah, ketika saya enter, lihat dia satu indent ya. Nah, ini kalau misalkan saya buat tutupnya, dia akan ngeratakan sendiri. Misalkan saya tutup tuh, dia meluruskan sendiri karena kita sudah config. Ketika kita buat, dia otomatis membuat indent. Nah, misalkan saya buat head. Nah, ketika saya membuat tutup headnya, dia akan otomatis ngelurusin. Tuh. Misalkan body, saya akan tutup body. Nah, dia akan otomatis seperti ini karena kita buat tadi config-nya. Nah, ini belum ada untuk tree-sitternya, untuk pewarnaannya ya. Terus juga belum ada indent lainnya belum. Nah, nanti kita akan perlahan config ya. Supaya coding kita lebih rapi dan lebih menarik. Untuk basic config permulaan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan menginstal plugin manager supaya kita bisa melakukan config beberapa plugin ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.